Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Sagittarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Sagittarius, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan saja di saat ini sedang diselingkuhi oleh dia yang menjadi pasanganmu ya. Nah di sini kita cari tahu kira-kiranya seperti apa sudah energinya si dia terkini terhadap dirimu. Namun sebelum Mari memulai bacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke baik Sagittarius, langsung saja kita mulai. Ini energinya dia ke kamu. Nah, ada energi dari King of Cups di situ. Berikut ada energi dari Four of Wands reverse. Kemudian ada energi dari Five of Swords. Dan kemudian di situ ada energinya dari Three of Cups ya. Nah, berikutnya ada energi dari ini, ada ini, kemudian ada di sini, dan berikutnya ada di sini. Oke. Nah, jadi kalau melihat ini kok kayaknya seperti pembalasan ya. Jadi apakah benar atau ini hanya asumsinya dia saja? Tapi dia bilang gini, perselingkuhannya dia itu tuh bukan karena memang itu adalah keinginannya dia tok. Tetapi ini adalah bentuk dari mirroring. Bagaimana kamunya ini tuh ke dia. Jadi semacam ada tuduhan ya ke kamu bahwa kamu yang duluan selingkuh. Nah gitu dia. Kamu duluan selingkuh, ya udah aku juga akan selingkuh gitu. Aku juga jadinya selingkuh gitu, biar kamu juga tahu rasa ya gimana itu tuh sakitnya kalau diselingkuhin. Itu kalau melihat pembelaan diri dari si pasangannya kamu, terlepas apakah memang benar ya kamu duluan tuh, kamu ada main gila, main mata, main-main api ya, kamu menghadirkan pria lain duluan ataupun wanita lain duluan di dalam hubungan kalian ya. Terlepas dari itu, pokoknya di sini tuh dia kayak bilang kamu yang duluan gitu ya, kamu yang duluan. Nah di sana jadi enak gitu, dia enak kamu rasa diselingkuhin gitu, nantang si pasangannya kamu ini. Mari lihat, enak kamu diselingkuhin, nyaman, bahagia kamu gitu. Nah di sana ya, jadi ini tuh jadinya kayak boleh lah ya hubungan cinta bersegi-segi sekian gitu kan. Nah kamu sudah punya, kamu akhirnya punya pasangan lain, dia juga demikian gitu. Jadi hubungan cinta segi-segi sekian ini kalau Mari lihat gitu ya. Jadi ya dia kayak ketika melakukan perselingkuhan seperti ini tuh nyaman banget ini hatinya si dia, nyaman. Nggak ada di situ tuh malah rasa bersalah gitu. Dan yang ianya ya sedikit mengintip bagaimana dia ke selingkuhannya di situ. Malah ternyata dia keselingkuhannya itu tuh pun pakai hati gitu loh. Dia pun pakai perasaan dia dengan selingkuhannya di situ. Jadi akhirnya tuh semakin tidak merasa bersalah ya dengan tindakan perselingkuhannya ini gitu loh. Toh aku bersama dengan orang yang aku cintai juga kok, sama orang yang aku sayangi gitu dia. Itu ya. Jadi nampaknya Mari bisa itu tuh memang sedang pindah hatinya dia yang tadinya sempet adanya itu tuh di kamu, melipir ya, pindah ke selingkuhan yang di sana. Nah gitu. Dan kalau Mari lihat ini orang bisa sebel ya kalau dia ini dengerin Mari ngomongin selingkuhannya itu tuh selingkuhan. Ini bisa marah juga ini. Enggak, dia enggak selingkuhanku, tapi dia adalah pasanganku. Gitu. Karena terlalu dia akui banget ya kehadiran pria lain itu atau wanita lain itu. Dia akui betul. Di situ loh. Tidak dia kayak itu hanya main-mainanku aja. Itu hanya ajang senang-senangnya aku aja. Enggak gitu juga gitu loh. Iya, memang betul. Ini adalah salah satu jalan untuk dia ngebales kamu. Tapi bukan dia lihat rendah ya selingkuhannya itu ya. Ini hanya kujadikan sebagai senjata misalnya.
ya sebagai jalan aku tuh nyakitin kamu, nge-mirroring kamu gitu. Enggak juga gitu ya. Makanya kalau misalnya kamu coba-coba nih obrolin tentang selingkuhannya itu, dia bisa defensif ya, kayak dia akan membela itu selingkuhannya situ. Karena ya nggak seneng dong ya orang yang ada dalam hatinya dia terus kamu kata-katain misalnya ya, kamu jelek-jelekin, ya nggak seneng dia. Kan dia anggap bahwa lu hatiku loh sudah dengan laki-laki itu atau dengan wanita itu. Dan habis-habisan itu tuh dia bela. Jadi andaikan nih misal nih baku ambil kamu sama selingkuhannya, bisa-bisa itu tuh akan dia lebih bela itu selingkuhannya kalau di saat sekarang ya kalian baku ambil ya, lebih dia bela itu selingkuhannya timbang-timbang kamu. Gitu, lebih pro dia ke arah sana. Karena hati di situ tuh berbicara ke orang yang di situ itu. Itu loh. Ya. Nah, jadi yang kayak memang ketika dia bahagia ya, merasakan bahagia dengan selingkuhannya itu, bisa dia tuh ngomong dalam hatinya dia. Nah, tengok ya, rasain kamu ya Sagittarius, aku ini loh, aku udah happy, aku lagi happy nih sama selingkuhanku ini gitu dia. Sama pasanganku ini gitu ya, nanti mari dimarahin pula. Nah, gitu dia. Katakan si selingkuhannya itu tuh namanya si A gitu kan. Nah, jadi nengok nih, aku lagi happy nih sama si A. Aku nih cinta sama si A, rasain kamu ya. Kamu udah gak aku cinta lagi gitu. Nah, kamu gak bisa lagi menikmati bahagia dengan aku. Sebagaimana bahagiaku dengan si A saat ini aku rasakan. Gitu dia. Di sana ya. Jadi mau itu tuh memang dia agak berlebih-lebihan itu memperlakukan si selingkuhannya. Karena ketika dia memperlakukan si selingkuhannya itu tuh dengan baik, ya dia kayak nganggap ini akan mencederai kamu. Walaupun lo kamu mana ngerti kan. Memangnya kamu pasang CCTV apa di badannya dia? Kamu pantau dia 24 jam gitu kan. Lo ya enggak kan. Ya enggak tahu kamu misalnya dia traktir itu si A jalan-jalan ke Eropa menghabiskan uang sampai sekian ratus juta misalnya. Lu yang mana kamu paham? Kan gitu ya. Tapi itu dia kayak bisa tuh mengasumsikan semakin bahagianya dia dengan si A, maka bisa itu menjadi hal yang membuat kamu semakin merasa sakit gitu. Jadi kayak ada kompetisi jadinya kalau mari lihat di sini ya. Ada kompetisi siapa yang paling mampu untuk menyakiti. Dan memang di saat-saat ini dia bisa tuh menganggap dia sedang berada di atas angin. Pasti dia yang menang menyakiti kamu. Gitu loh. Dia yang menang. Tuh ya, karena menurut tolak ukurnya dia lagi happy kok sama si A itu tadi. Itu. Nah, kalau urusanmu sama hidupnya kamu sendiri, dia lihat gak akan mungkin kamu boleh lebih bahagia ya tanpa dia gitu. Jadi kayak ada rasa percaya diri yang sangat amat tinggi di sini ya. Jadi kayak katakan ya momen biasa-biasa aja di antara kalian berdua, maksudnya di antara kamu dengan pasanganmu ini, momen biasa-biasa aja menurut dia itu tuh bisa menjadi momen yang terbaik bagi diri kamu pribadi gitu loh. Yang dia anggap biasa-biasa tapi itu tuh sudah menjadi satu hal yang luar biasa bagi kamu. Jadi kayak gimana pun kualitas hidupnya kamu itu tuh tidak akan mungkin bisa setara dengan bagaimana kualitas hidupnya dia untuk di saat-saat ini terutama gitu loh. Masih jauh lebih baik hidupnya dia, jauh lebih menyenangkan hidupnya dia gitu. Ya, kalau kamu pasti ada di situ tuh mumet-mumetnya juga gitu katanya dia. Nggak mungkin kamu apalagi kalau mau untuk melampaui rasa bahagianya dia, nggak mungkin katanya dia. Gitu kalau mari nampak. Sebentar ya. Oke, terima kasih. Sorry ya, ngambil paket. Oke, mari lanjut ya. Nah, jadi yang kayak
memang kalau untuk energi tanda petik ya, kompetisi seperti ini memang bisa ini tuh lama dia durasinya gitu loh. Nah jadi makanya mari agak ragu ya jika hubungan kamu dengan si pasangannya kamu ini tuh bisa membaik dalam jangka waktu dekat. Nampak-nampaknya terutama dari sisinya dia belum ada indikasinya ke arah situ gitu loh. Jadi maksudnya apa Cici Mari? Untuk sementara ya bacaannya ini tuh berpisah ya. Kamu dengan dia ini tuh bisa memang benar-benar pada akhirnya akan berpisah gitu loh. Sebab kalau melihat dia lebih condong memilih selingkuhannya itu tuh timbang-timbang memilih dengan kamu gitu ya. Jadi ada indikasinya bahwa hubungan kamu dengan pasanganmu ini benar-benar kelar. Benar-benar kelar itu tuh sekitar 1,5 tahun berikutnya sejak kamu menyaksikan video ini. Benar-benar kelar. Nah, seperti itu. Ya, karena makin jauh hatinya dia nanti itu tuh ke kamu. Gitu loh. Makin terbentuk hidupnya dia dengan selingkuhannya yang ada di sana. Nah, seperti itu. Maka mungkin bagi kalian yang kayak memang udah mempertimbangkan aku pisah aja sama pasanganku ini, malah itu tuh pertimbangan bukan juga ya satu pertimbangan yang buruk ya. Monggo silahkan gitu. Jadi mari di sini tuh datang untuk menguatkan kamu. Kalau memang kamu benar-benar sudah ada mengambil keputusan untuk meninggalkan dia, lanjutkan gitu. Maksudnya mari. Tapi bagi kalian yang mungkin masih ragu-ragu nih, aku harus kayak gimana ya, aku harus seperti apa ya, gitu ya. Nah setidaknya kalau mari boleh saran, kamu nggak usah dulu pikirin bagaimana ini nasib hubungannya kamu tentukan, nggak usah dulu gitu loh. Tapi mendingan kamunya itu tuh dengan dirinya kamu sendiri aja gitu ya. Nah oke, kalau misalnya yang tadi ada tuduhan tentang bahwa kamu berselingkuh dengan orang lain, alangkah baiknya kamu setidaknya ya ngomong 1-2 kali lagi ke si pasangannya kamu ini bahwa kamu tidak benar-benar pernah melakukan tindakan perselingkuhan gitu ya. Menyampaikan kebenaran itu tuh wajib ya, setidaknya 1-2 kali cukup gitu. Nggak usah sering-sering, nggak usah selalu, 1-2 kali tapi kamu menyatakan itu tuh dengan jelas gitu loh. Walaupun kamu bilang aku udah berkali-kali Cici Mari ngomong sama dia aku udah pernah berselingkuh misalnya gitu ya, maka tambahkan ya 1-2 kali lagi, baru setelah itu tuh silahkanlah kamu diem gitu. Kalau kamu memilih mau diem gitu ya, sampaikan terakhir kali dengan sungguh-sungguh, dengan tegas di sana gitu ya, dengan harapan bahwa omongannya kamu itu tuh lebih nancep ke dia gitu loh, supaya dia tahu sungguh-sungguh yang benarnya itu tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah jadi ya balik lagi bahwa kalau energi dari si dia memang lagi nimbang-nimbang ini. Nimbang-nimbang mau untuk ngelepasin kamu. Memang ada di sini. Gitu loh. Karena melepaskan kamu ya memang juga tuh kayak terasa gampang juga ya. Karena sudah ada penggantinya kamu itu pula. Gitu loh. Sudah ada orang yang dia anggap itu tuh cocok untuk dia. Kalau dia nggak ada selingkuhannya ini, seburuk apapun hubungan kalian, pasti pertimbangan untuk ngebenahi dengan kamu itu tuh ada. Ya, tapi karena ada nih sudah tempat tambatan baru gitu ya, yang dirasa oh ini aman nih ceritanya gitu. Nah, maka memang mulai dari saat sekarang pun mari lihat sudah terbentuk ya energinya dia lepas dari kamu. Gitu loh. Jadi kalian itu tuh jangan kalian ya, dia itu tuh bisa kehilangan arah tujuan awal ketika memilih untuk bersama dengan kamu. Pastilah tujuan awalnya itu kan hubungannya jangka panjang dengan kamu, bahkan bisa sampai ke pernikahan sama kamu.
Atau jika saat-saat ini kalian ternyata sudah dalam ikatan pernikahan ya, dia kan tidak berencana itu dari awal itu tuh cerai dari kamu ya, pisah dari kamu gitu. Ya kalau bisa itu tuh kalau kalian sudah menikah sekarang ya sampai kakek nenek lah. Kalau adalah di situ tuh malaikat pencabut nyawa, ya sampai malaikat pencabut nyawa itu datang gitu. Jadi dari awal itu tuh ya tidak ada wacananya dia, ya udah nanti berapa tahun bersama atau beberapa bulan bersama cabut gitu. Ya nggak ada kan di situ. Nah, tapi dia bisa ini tuh makin lama makin lupa gitu. Tujuan awalnya dia mengapa dia bisa terhubung dengan kamu gitu. Dia bisa lupa di situ. Dia bisa lupa bahwa memang dalam hubungan itu tuh tantangan demi tantangan loyo ada. Tapi urusannya adalah apakah sanggup nih melampaui tantangan ataukah kalah di hadapan tantangan. Kalau dulu kan pasti dia itu tuh berniat aku harus sanggup gitu ya, walaupun badai menerpa, puting beliung menghajar gitu ya. Aku akan bertahan gitu. Nah, di saat-saat ini lupa, kehilangan arah. Begitu ya energi dari si pasangannya kamu. Dan ya memang mau berbaikan pun dengan kamu di saat-saat ini, dia bisa aja tuh melihat gak ada alasannya untuk baik-baikan sama kamu gitu loh. Gak ada alasannya. Karena sampai saat sekarang menurut dia yo masih panas ini hubungan kalian gitu ya. Mungkin panasnya bukan dalam artian kalian bertengkar ya, tapi kayak misalnya silent treatment gitu ya. Jangan dibilang panas berarti kok silent treatment ya, dingin gitu ya. Ini panasnya ekstrim atau dinginnya ekstrim, nah gitu. Jadi tidak ada angin sepoi-sepoi yang sejuk gitu ya antara kamu dengan dia gitu, menurut dia di saat ini ya. Nah jadi ya terfikir untuk teringat kembali dengan tujuan awalnya dia mengapa mau sama kamu, lu ya ndak ada gitu loh. Malah ya tadi kalau bisa itu tuh nyakitin kamu. Namun memang menyakiti kamu itu tuh dia kondisikan itu sebisa mungkin bukan nyakitin kamu dalam artian terus-terusan menghina-hina kamu ya, atau terus-terusan mukulin kamu gitu. Tadi secara ilmu goib gitu loh. Tadi kata Mari, dia happy dengan selingkuhannya, harapannya dia happy-nya dia itu tuh menjadi sembilu bagi kamu. Ya. Dia lagi bermesraan dengan selingkuhannya itu, harapannya dia bermesraannya dia itu tuh menjadi duri dalam dagingnya kamu. Gitu kalau maksudnya dia mau nyakitin kamu. Nggak nyakitin secara frontal hadap-hadapan. Walaupun tidak tertutup kemungkinannya mau ya seperti hadap-hadapan baku ambil dengan kamu ya. Nah, di sana. Namun itu tadi kalau dia kondisikan sebisa mungkin jangan. Gitu loh. Sebisa mungkin jangan. Nah, di sana ya. Jadi kayak rasa bersalah itu tuh ya enggak ada. Begitu dari energinya si dia. Dan dia lihat-lihat justru gini, kamu nantang. Walaupun kamu ngerasa aku nggak ada nantang loh Ci, dan nggak tahu lah Mari. Tapi itu yang Mari lihat ya, menurut dia kamu nantang. Kamu nantang laga terus sama dia ini. Gitu. Kamu pun menurut dia belum mau berdamai. Gitu loh. Jadi kayak seolah-olah situasi yang tidak nyaman antara kalian berdua ini seperti upaya gotong royong kalian berdua gitu. Kerjasama bikin suasana itu tuh tidak nyaman. Jadi seolah-olah begitu Mari lihat. Gitu ya. Nggak ada elok-eloknya kamu gitu dia bilang. Ya. Walaupun kamu diem, tapi diem misalnya dalam hatinya kamu aku diem supaya nggak ribut. Tapi bisa itu tuh dia salah pahami. Diemnya kamu, oh kamu mau nantang ya, kita diem-dieman gitu. Di sana. Jadi disalahpahami terus ini bisa energinya kamu ya oleh si pasangannya kamu. Oke lah baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Cancer, berikut Aquarius, ada Aries, Pisces,
Leo, Capricorn, Scorpio, dan Cancer menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.